Oke, kita mulai. Saya akan membuat gambar yang seperti di sebelah kanan saya. Oke, kita mulai saja. Pertama saya klik sketch. Ya, sketch. Kita membuat pertama dulu diameter 25 ya. Kita membuat ujung palu dulu dengan diameter 25 ya, diameter 25 dengan tebal. Oke, finish. Terus saya kasih stroke, dia minta berapa? 14. Oke, 14. Kemudian dari titik sini saya membuat ini ya, section B. Section B itu kita buat lingkaran 14. Jadi dari titik sini kita membuat 14 lingkaran. Jadi saya ambil offset plane ke si depan sepanjang 14. Berapa ya? Berapa? Tidak terukur ini ya. Berarti di sini 25. Saya 2 di 52. Minus 52. Oke. Kemudian sini saya kasih 27. Saya buat offset plane lagi 27. Ini 27. Ya. Oke. Jadi dari sini ke sini adalah 52. Kemudian dari sini ke sini ada 27. Mungkin pas di tengahnya, bukan ya. Saya kurang tahu juga. Coba kita ukur. Ini ke sini 27. Ini ke sini saya di inspection, klik memastikan ukurannya saya ya. Saya mau memastikan ukurannya saja. Oke, berarti pas lingkaran ini. Nah, kemudian saya pilih sketch. Di sini saya kasih lingkaran 16. Permintaannya adalah 16. Oke, 16 sudah tercipta, diameter 16. Kemudian dari lingkaran ini, hal yang pertama saya lakukan, saya akan membuat batangan ini ya. Batangan ini oke, saya membuat batangannya dulu. Finish sketch. Kita simpan ini. Finish sketch. Saya akan membuat batangan ini dengan jalur 25. Karena ini tidak diketahui, 25 dengan sudut berapa nih? 83. Oke. Saya lihat dulu di mana titik temunya ya. 25. Oke, 52, 24. Oke, 25 ya. Saya saya munculkan plannya dulu. Saya klik sketch di sini ya. Jadi kita lihat, saya klik sketch, saya tarik di sini, ini saya tarik ke bawah, ini saya tarik ke atas sekitar 25 bagi 2 ya, garis ini ya. Saya turun ke bawah berapa? 30 ini ya, 25,5. Oke, 25,5. 25,5. Oh, bukan 39, salah. 39 ya, ini ya maksud saya 39.
apakah sejajar? Ternyata tidak ya. 1 mili lagi ke atasnya. Sorry, saya tambahin 1 mili lagi, sepertinya 1 mili lagi ya, karena dia tidak sejajar. Oke, karena dia tidak sejajar, saya tambahin 1 mili saya, karena tidak dideskripsikan di sini berapa. Jadi saya naikkan 39. Oke, saya kasih ke 1 mili saja, 1 mili ya. Dari 1 mili inilah saya ngambil jarak ke bawah 39. Nah 39 ini saya akan menggesernya ke 52 lain untuk mendapatkan titik center sini ya, 52 pas dengan ini. Kemudian dari sini 39, oke. Terus ke sini 25, ke sini 25 bagi 2. Oke. Nah, kemudian dari sini kita tarik ke sini, jadi sudutnya itu adalah 83,5 ya, 83,5. Setel 90, 83,5, 83,5 berarti berapa ya kalau sudut terbaliknya sama? Oh sama ya, 83,5, 90 berarti 70-an lah. Salah saya, 83,90 berarti sudutnya 83,5, berarti 63,5 sudut terbaliknya ya, 63,5. Saya masukkan angkanya dulu, 63, saya panjangin aja, 63.5 85 kali 5 ya. Oh bukan 63, 93,5, sorry, salah saya masukkan 93, 96, 96, 96,5, 96,5 ya, seperti ini ya, kayak gini. Oke. Sudut sebaliknya sama ya. Jadi saya mirror saja, select, oke, kemudian saya extend. Nah saya ganti ini menjadi normal construction. Kita cek sudutnya dulu, dimensi, kita cek sudutnya ya, 83,5 ya, benar ya, 83,5. ini apa saja ya. Sudut yang diminta tadi 83,5. kemudian dari titik sini kita akan melakukan finish cut, kita akan melakukan pembesaran ya. Oke, saya akan melakukan extrude sudut ini dengan memilih simetrik, jadi dua-duanya besarin aja, enggak masalah ya. Oke, besarin saja, enggak masalah. Oke, karena kita nanti akan melakukan extrude. Kemudian dari titik sini ya, dari titik sini kita akan memotong section ini ya, C, section ini
tapi saya akan membuat plan di pojok sini. Nah, saya akan membuat plan dengan plan angle. Oke, kemudian saya merubah sudutnya jadi 90. Oke, nah di sini akan saya membuat gambar dengan section C ini di sini ya. Oke, saya akan membuat plan sketch. Oke, plannya udah jadi. Saya memburamkan dulu yang ini ya. Sketch construction juga saya matikan dulu ini. Jadi saya akan fokus hanya membuat yang ini ya. Diameter ini 17. Ke bawahnya 17. Ini dari sini ke sini ke bawahnya 17. Oke. Mana tadi? Aduh, lupa saya. Body. Ini 1 mili ya. Ini tadi itu 25 berarti 25 bagi 2 tambah 1 mili ya tadi ya. Oke, 1 mili. Kemudian saya turunkan 3 berapa? 39 ya. Saya munculkan ini ya. Oke, 39 di sini ya. Kemudian saya masukkan angkanya 17. Oke, 17 bagi 2. Kemudian yang bagian atasnya 14 bagi 2. Oke. Nah, lingkaran ini udah jadi ya. Saya sembunyikan. Nah, ini dari sini ke sini kita membuat R120. Saya membuat garis circle arcs ya, 3 point ya. 1 2. Ini di mana aja sih? Ya. Kemudian kita merubah dimensinya. Tunggu dulu. Saya kunci dulu yang ini, takutnya bergeser. Ya, saya kunci dulu yang ini, takutnya bergeser. Kemudian saya merubah dimensi ini. Dimensi menjadi 100 berapa tadi? Ini ya, 120 ya. 120. Oke. Ya, kemudian saya melakukan pencerminan. Oke. Nah, sudut ini saya sudah dapatkan. Ya. Sudah. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, finish sketch. Kemudian saya munculkan body. Nah, body ini kita akan potong. Kita akan melakukan extrude. Ini extrude. Yap, kita tukar di sini jadi dengan intersection ya. Jadi kita ngambil yang warna kuningnya saja. Oke. Nah, udah jadi batang ininya ya, batang hamarnya. Udah kita munculkan sketch yang tadi juga ya. Kemudian kita buat sebelum kita membuat loft, kita membuat railnya dulu ya. Untuk membuat railnya saya menggunakan ini ya, sketch plan ini ya. Saya buat projective untuk membantu agar ini terbentuk ya, garis ini terbentuk. Oke, untuk mendapatkan titik-titik ya. Kemudian spline oke, enter. Sama spline
klik ini, enter. Oke, kita sudah ketemu sebagai plannya ya. Kemudian saya matikan finish CAD. Kemudian kita menggunakan perintah love. Create love. Saya pilih lingkaran ini dulu, lingkaran ini, kemudian lingkaran ini ya, permukaan ini. Kemudian untuk love nya udah otomatis ya, railnya ini dengan ini. Oke ya, kira-kira seperti ini. Oke. Jadi merupakan satu kesatuan ya, udah terbentuk. Kemudian kita tinggal membuat lengkungan ini ya. Kita akan buat lengkungan ini. Lengkungan ini adalah kita sketch lagi, kita munculkan sketch sebelumnya. Oh, tidak perlu kayaknya. Oke, kita munculkan originnya tetap, berarti kita sketch di origin ini. Oke. Nah, dari sini saya akan buat sebuah lingkaran. Ini kan 16 ya, berarti sudutnya ke sini harus 16. Oke. Oh, kita beri bantuan projective ini saja. Oke. Ya, bantuan titiknya line. Ini line-nya adalah dengan 96,5, kita kasih 16. Permintaannya adalah 16. Oke, 16. Oke. Udah 16 ya. Seperti permintaannya 16. Kemudian sudutnya ini, tunggu dulu, saya perhatikan dulu. Sudutnya ini adalah jaraknya 55 dengan sudut sudutnya berapa? Oh, 90 ya. Oke. Dengan sudut 90 ya, sudut 90 ya, 90. Ini jaraknya adalah, ini sudut, jadi sudut warna biru ini ya, warna biru yang ada berarti dia 90 derajat, berarti kita masukkan delay 55 ya. Jadi lengkungannya seperti ini. Saya kunci dulu, saya kunci ini, takutnya terjadi pergeseran ketika membuat lingkaran. Kemudian saya membuat arcs point. Oke. Dengan sudut lengkung 70 ya, 70. Kira-kira saya di mana saja. Nanti kita buat dimensinya adalah 70, radius 70. Oke ya, ini ya 70, sementara bawahnya 85 ya. Kita ulang, arc point bawahnya adalah 85. Ada sudut sekitar 3 derajat. Oh, jaraknya 3, nggak apa-apa ya, berarti dia tetap tepat di sini dengan oke, saya dimensinya berapa, 85 ya. Kemudian kita potong 3 ya, 3 mili. Ini 3 mili jaraknya, kita potong 3. Jaraknya kita potong sembarang aja lah, kita potong 3. Kita line 3 mili ya, dengan sudut kayaknya di mana saja ya, dengan sudut 90 sama kayaknya, dengan sudut 45 ya, dari titik sini ke sini. Oke, ke sini saja ya, jadi saya acak aja, kemudian saya potong
saya potong area yang saya tidak butuhkan. Oke, nah bentuknya seperti ini ya. Ternyata jaraknya melebarnya sekitar 25 ya, 25 ya. Tidak masalah. Jadi kita akan buat sudut seperti ini. Jadi dari sini ke sini adalah 25. 25 sudut ini 25. Gimana cara sudut ini adalah panjangnya 25. Oke. Berarti saya harus memberi lengkungan ini. Oke, itu dulu saya perhatikan dulu. Oke, berarti finish sketch dulu. Sudut ini sudah terbentuk. Saya membuat sketch di sini ya, dengan sudut dari sini ke sini tadi 16. Berapa tadi? Dari sini ke sini tadi permintaannya saya harus memberikan titik poin dulu di sini untuk memastikan ya, titik poin di sini create. Tunggu, saya perhatikan dulu. Oke, saya buat dulu titik agar lebih tepat posisinya poin ini ya. Oke, poin ini. Oke, poin ini. Kenapa ada titik di sini? Poin ini. Oke. Kemudian oke ya. Kemudian saya membuat garis ya. Oke, saya buat garis. Kok keluar dari finishing? Oh iya benar, udah benar. Saya agak titik ini saya tembuskan ke sini, titik ini saya tembuskan ke titik sini. Sudah sejajar belum? Sepertinya ada kemiringan. Saya ulang. Line. Ini 40. Ini berapa derajat ya? Kita dulu. Kenapa tidak mau lurus? Saya perhatian dulu. Oke. Oke, saya buat bantuan projectik ini supaya dapat lingkaran ininya. Oke, kemudian saya buat line. Satu derajat. Ini harusnya pada 1 derajat ya. Saya buat dulu, saya buat rectangle aja agar posisinya lurus ya. Ya, saya buat rectangle aja, terus saya kurang tahu juga. Terus saya mirror ini, saya lihat ini. Oke, kemudian saya hapus ya.
Oke, udah ya. Jadi terbentuk sudut ini, kemudian sudut ini yang kedua. Nah, sudut ini kita akan finish sketch. Saya akan membuat loft ya, saya akan membuat loft. Nah, sudut ini kita constraint dulu, plan ya. Sudut ini derajat, saya rubah 90. Sorry, 90 derajat. Oke. Ya, kemudian saya pilih plan. Saya akan pilih plan ini ya. Jadi sketch dulu, agak kebingungan ini. Plan sketch ya, udah ya. Jadi saya akan buat garis di ini ya, lingkaran ini ya. Ya, oke. Patung, terus dengan jarak ini titik ini tadi ya kita buat ya, titik ini tunggu saya cek dulu ya, benar titik ini dengan titik ini ya. Oke, dengan jarak 25 line saya pertemukan ini dulu. Terus kita udah dapat titik tengahnya, kita buat rectangle saja tengah dengan jarak berapa tadi, berapa jaraknya, 25 ya, dengan tebal berapa, kira-kira segini aja ya, saya tidak tahu, 3 kayaknya. Tab, kita tabnya ini jaraknya 25, kita masukkan 1 mili, nggak apa-apa ya, 1 mili ya. Oke ya, udah terbentuk. Jadi kita udah punya 2 bentukan ya, bentukan ini dengan bentukan ini ya. Jadi kita loft, tinggal loft. Create loft, mana loft. Oke, kita pilih ini, baris ini, kemudian kita baris yang ini ya, udah kebentuk. Kemudian kita pilih, ini kan masih lurus ya, kemudian kita bentuk relnya, kita keluar dulu relnya, tambah relnya di sini. Kenapa error, what happened? Saya ulang dulu. Oke, terjadi error. Kenapa error? Karena titik relnya berbeda ya, harusnya dia di titik ini, tapi kita di luar dari titik ini. Jadi kita harus mengedit sketchnya, kita edit sketch, kita ulang lagi, jadi harus pas di rel ini. Nah, rel ini, untuk mempaskan relnya ke sini kita pakai ini saja, ini ke sini. Atau kita ulang saja, nggak apa-apa sih sebenarnya. Gimana ya, biar lebih, kenapa nggak mau lengket, ini
ke sini ya, berapa jaraknya tuh. Saya pastikan dulu jaraknya, ini jarak ini ke sini berapa, skate ini ke sini, 0,93. oke, 0,93. jadi dimensi ini adalah 0,93. oh ini 0,93. bukan, salah. Inspection ini ke sini 903, salah saya tadi, 0,903. Bentar, oke. 0,93. oke ya. Jadi realnya udah ketemu. Kita ulang lagi love-nya. Create love. Oke. Kemudian kita pilih tambah relnya. Oh, masih salah. Invalid geometry federal karena created tool body for love. Oke. Ternyata tidak bisa. Kita edit lagi, jadi kita hapus saja ini. Oke. Jadi kita gambarnya secara manual saja. Titik ini harus ketemu ya. Oke, kita create line titik ini 25 bagi 2 sama create line ini 25 bagi 2. Oke, kemudian kita tutup. Oke, saya mirror ini saya lihat mirrornya ini. Aduh, saya buat garis dulu, garis bantu buat mirror. Oke, saya pilih normal center line, saya ulangi mirror, perintah mirror, saya ulangi perintah mirrornya. Oke ya, kita coba lagi karena tadi tidak bisa di love dengan rel. Kita mulai love. Oke, terus kita tambah relnya. Oh, tetap tidak bisa. Apa yang terjadi ini? Saya bingung juga. Oke, penyebab dia tidak bisa di love ya, karena dia merupakan garis ini, garis bantunya. Oke, kita kasih contoh ya. Create love ini, saya buat love untuk saya buat love ya dengan yang garis yang ini ya. Saya buat love ini dan ini ya. Kemudian saya membuat rel ini, saya tambahin rel ini ya, karena sebelumnya dia ada garis tertutup ya. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi udah terbentuk ya seperti ini. Saya tutup. Oke ya, bentuknya saya tutup sketchnya. Kemudian saya membuat sebuah R6. Jadi saya membuat line di sini. Jadi tinggal pembukaannya kita buat pembukaannya. Jadi kita buat
ke sini adalah 6,5. Saya buat plan dulu di sini. Saya buat plan untuk ya kira-kira saya akan memutarkannya ya segini. Oke ya, segini ya. Nah, saya akan buat extrude di sini, sketch extrude untuk membuat lubang 6 mili. Saya buat 6 mili. Jadi titik senternya di sini. Di mana saja sih? Buat bantu ya. 6,5 berarti 6,8,5 bagi 2. Oke. Kemudian ke atasnya tidak ditetapkan ya. Jadi dikira-kira aja. Sepertinya tidak ditetapkan tingginya berapa. Sewajarnya aja ya kayaknya. Oke, kita tarik di sini ya. Jadi nanti kita tarik garis tengahnya aja, line. Oke, kita tarik garis line sekitar sini. Oke, kemudian saya tarik garis ini ke sini. Oke, garis ini ke sini. Oke, kemudian salah. Sorry, saya buat kesalahan. 3,25. Salah, saya buat kesalahan. Ini line. Saya kira-kira titik center sini ya. Ketinggian 28 aja, saya ngasih 28. Line sama, saya mirror ini, saya lihat mirrornya. Oke, kemudian saya membuat fillet di sini, ini dan ini. Sorry, kok lah gambarnya terbalik ya. Oke, saya buat mirror, saya normal construction, saya buat fillet garis ini dan ini sekitar berapa tadi? 1. Bentuk seperti ini ya. Kita lihat ke saya, kayaknya kurang panjang. Mungkin kita perlu tambah tingginya dari 28 jadi 30, jadi 45. Coba salah. Kita coba dari 45. Oke, ini sketch. Kemudian kita fillet, belum finish sketch ya, keluar dulu, edit sketch, kemudian kita fillet. Permintaannya 1 ya, sekitar ini ya. Oke, kemudian kita finish sketch, kemudian kita extrude, file, extrude. Sepertinya harus dua-duanya ya, simetrik. Oke ya, jadi seperti ini untuk pembuatan palu gada. Kita hilangkan construction originnya, jadi tinggal fillet saja, tinggal menyelesaikan yang belum selesai. Oke, sudut jika bersudut juga nggak apa-apa, bersudut semuanya, fillet 1,
ya. Fillet 1 biar terlihat halus. Oh, salah. Fillet 1. Oke, seperti ini ya. Kita fillet berapa di sini? Fillet R5. Kita fillet R5, fillet R5 di sini. 5. Ya. Jadi kira-kira seperti ini modelnya ya. Palu yang telah kita buat tadi. Jadi demikian ya tutorial untuk pembuatan palu. Jadi tinggal membuat dashboardnya. Mungkin demikian tutorial hari ini. Terima kasih telah menyaksikan tutorial dari Bang Amang. Sampai jumpa untuk tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.